Racikan Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan UI Watch Plus kali ini. Mas Resoro ini demikian aktif ya untuk terus menegakkan kebenaran. Dan kita juga tahu bahwa sekarang ini masyarakat rakyat Indonesia semakin ingin tahu apa yang sesungguhnya terjadi, apa sesungguhnya sejarah itu. Nah, Mas, kita sudah panjang lebar membahas tentang yang lain-lain. Pada episode sebelumnya bisa ditonton di sini nih nanti, ya kan gitu. Nah, kali ini kita bicara mengenai dampak. Dampak bahwa apabila ternyata nanti terbukti seseorang itu ternyata menggunakan atau ijazah palsu. Menurut pendapat Mas gimana? Nah, gitu. Jadi menurut saya yang waktu pada tayangan sebelumnya kita bicara soal skripsi yang palsu. Jadi tidak mungkin ada seseorang punya ijazah asli kalau skripsinya palsu. Nah, saya bicara sedikit soal ijazah. Silakan. Jadi kenapa kita tegas lagi soal ijazah? Selama ini yang disebut ijazah dalam tanda kutip itu kan yang beredar cuma fotokopi. Nggak pernah ada yang berani memastikan itu. Ya kan gitu. Dan bahkan kepolisian pun dalam sidang yang diajukan oleh teman-teman TPUA itu pun hanya ketemu dengan fotokopi pada dari jaksa. Nah, menariknya ada kader dari partai salah input atau partai sebar ijazah. Nah, itu yang kemudian mengedarkan yang dia jamin ini loh ijazah aslinya. Jadi ini catat teman-teman, dialah yang memastikan itu ijazahnya. Kalau kemudian itu bohong, ya berarti dia yang menyebarkan hoax. Bukan Bambang Tri yang kemudian ditangkap karena katanya menyebarkan hoax. Jadi orang yang menyebarkan itu partai salah input itu sebar ijazah itulah yang dia, karena padahal setelah saya periksa itu foto itu tidak berdasarkan ijazah sebenarnya. Waduh, karena itu hasil dari print out saja, color print out, color printing. Dan itu barang baru. Color printing belum ada beberapa tahun yang lalu. Belum ada. Itu pun apa yang terhitam putih waktu itu ya. Satu, kenapa? Kelihatan sekali garisnya, marginnya kelihatan sebelah kiri. Kemudian saya periksa itu pakai teknologi namanya ELA. ELA itu Error Level Analysis. Error Level Analysis itu bisa untuk menguji kalau ada gambar itu sudah direkayasa atau belum. Mau gambar itu difotokopi, mau gambar itu tak berapa kali, kalau diperiksa dengan ELA itu akan ketahuan, Pak Heru. Jadi misalnya ada logonya itu pernah di-retouch. Kemudian pas fotonya pernah ditempel ulang. Jadi kalau teman-teman kemudian curiga, pas fotonya ada yang kok tidak nempel di capnya atau capnya di bawah pas foto, itulah sebenarnya yang terjadi. Jadi ini bukan omon-omon, ini bukan abal-abal, ini ilmu teknologi yang sudah meriksa itu namanya ELA. Nah kemudian teman-teman kan pada tanya, Pak Heru, nah itu fotonya gimana Mas? Itu foto orang berkacamata, bibir tebal, telinganya daplang, kemudian giginya rapi, itu fotonya bekas presiden apa enggak? Nah ini yang menarik. Kita uji pakai software face comparison dan juga face recognition yang biasa saya pakai untuk menguji orang ya. Saya udah puluhan tahun Mas kalau menguji artis, menguji foto itu dan selalu clear selalu sahih. Termasuk terakhir saya nguji seorang selebgram yang konon sama RK tapi bukan RK kalau itu, tapi orang lain. Tapi videonya benar. Nah, itu jadi foto yang ada dalam yang dikatakan ijazah itu terbukti itu tidak match dengan bekas presiden. Jadi mismatch orang lain. Dan Mas Rul bisa menemukan? Ya, orang lain. Confirm itu orang lain. Jadi itu sudah saya pastikan dengan menggunakan berbagai software. Dan kebetulan satu lagi nih, abang kita yang dari Bali itu hasilnya sama. Kami nggak janjian, tapi dua-duanya sama. Dan menariknya kemudian beliau juga caranya ELA juga? Sama, caranya ELA juga meskipun pakai software yang berbeda. Ilmu pengetahuan, saya kira teman-teman UI juga ngerti ya, teman kampus lain juga ngerti. Mau software apapun, kalau softwarenya benar dan tidak bohong, software kan nggak bisa bohong, pasti sama. Kalau salah berarti orangnya yang salah, kan gitu kan? Ilmunya belum nyampe. Terus kemudian yang menarik ada pertanyaan. Terus foto siapa itu? Gitu kan? Akhirnya saya track gitu. Foto siapa itu? Dari berbagai gitu kita crawling foto itu. Luar biasa. Nah, muncullah foto seseorang yang aslinya memang ada di Solo. Dia memang bukan mahasiswa UGM. Dia dulu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Solo. Saudaranya atau sepupunya bekas presiden. Dia ini yang menarik. Dia direktur utama PT Bara Toba Energi. Nah, Toba jadi ingat sama. Nah, sudah jelas kan? Itu nama itu sudah jelas kan. Terus dia punya gor mewah sekali di Solo. Namanya Gor Kedut. Karena mata dia tuh sering berkedut. Gitu. Memang ya, gornya tuh mewah sekali untuk ukuran orang Solo.
dia punya gor, punya wisma atlet itu, wah sultan dia gitu. Nah, terus selidik kok orang ini agak misterius ya, siapa dia gitu. Dan ternyata foto orang itu, sebelum saya sebut namanya, foto orang itu ketika kemudian saya paparkan dengan foto orang yang ada di ijazah, yang bibirnya tebel, telinganya daplang, kemudian pakai kacamata. Sampai sekarang orang itu juga masih pakai kacamata, ya. Match. Jadi matchnya confirm, matchnya di atas 80%, bahkan 90-an%. Menariknya lagi, Abang Balige juga sama menguji juga match juga. Kalian nggak janjian tuh ya? Nggak janjian, kami nggak janjian sama sekali. Dan akhirnya kalau seorang ya katakan saintis itu kan biasanya punya rasa yang sama. Ya demikian juga teman-teman UI Watch yang mengangkat diskusi ini, itu kan punya kepedulian sama. Dan orang ini yang menarik yang gitu. Namanya adalah Dumatno Budi Utomo. Dumatno Budi Utomo. Silakan klik nama orangnya dia. Masih hidup ya? Orangnya masih hidup. Tanggal lahirnya 8 Juli tahun 1977, ya, gitu. Dan ada foto dia, Dumatno ini dengan bekas presiden itu, dan terlihatlah jarak usianya yang kira-kira jaraknya sekitar 15-an tahun. Ya kan jarak bekas presiden kan lahir tahun 61. Dumatno ini lahir 77. Ya, cocok. Jadi orang ini memang kemudian digunakan untuk mengacaukan cerita. Selama ini kan kita menduga Hari Mulyono. Memang Hari Mulyono itu adalah adik iparnya bekas presiden. Ya. Dia mantan suaminya Hidayati. Yang Hidayati akhirnya nikah dengan Anwar Usman. Ya. Hari Mulyono adalah orang yang kemudian kita, mohon maaf nih, kita nggak tahu Pak Heru, tiba-tiba wafat, meninggal tahun 2018. Ya, ini kan aneh kan, kok bisa meninggal terus tiba-tiba istrinya kawin dengan Anwar Usman mengesahkan anak haram konstitusi itu, ya kan, Bapak. Nah itu, jadi kan semua itu kan kayak sudah skenario. Hari Mulyono lah yang kuliah di Fakultas Hukum tahun 80. Kehutanan, bukan Fakultas Hukum, Kehutanan Universitas Gadjah Mada, ya. Dan dia lulus pada tanggal atau November 1985. Ya, jadi sangat besar kemungkinan kalau mungkin format ijazahnya itu adalah bukan milik bekas presiden tapi milik Hari Mulyono, tapi fotonya itu yang dipakai adalah fotonya Dumatno Budi Utomo. Nah, kembali ke pertanyaan paling puncak sekaligus mungkin kita merangkum ini. Ya kalau ada seseorang yang sudah menggunakan ijazah yang tidak halal selama 5 kali. Kenapa 5 kali? 2 kali wali kota, Pak. Sekali gubernur. 2 kali presiden. Ini fatal luar biasa terhadap republik ini. Sangat fatal. Dan kita tidak ingin, kalau mungkin ada pertanyaan, dampak hukumnya gimana? Kan ya sudahlah, mikul dur mas mendem jeru gitu. Enggak bisa mikul dur mendem jeru. Kita harus melakukan tindakan yang kemudian sama seperti yang diteriakkan adik-adik mahasiswa itu. Ini harus tetap kita teriakkan. Adili Jokowi. Luar biasa. Harus tetap ini diteriakkan dan jangan putus, ya. Karena apa? Ini bisa jadi presiden. Ini bisa jadi presiden bahwa nanti kalau dia memang sudah pensiun atau katakanlah sudah tidak jabat lagi, oke. Tapi tetap harus dikejar, tetap harus diadili, ya, gitu. Tapi yang jelas juga anaknya Makzulkan. Fafa tadi itu kan masih dan ini nanti pada episode We Watch mungkin beberapa saat lagi, ya. Ijazahnya sebangun, ya. Jadi kacang mongso ninggal lo lanjaran, buah itu tidak jauh dari pohonnya. Ijazahnya juga harus diragukan. Itu, Mas. Jadi dampaknya memang, ayo kita ajak semua civil society itu untuk kemudian membahas ini, ya. Soal di sisi hukum, saya kira Pak Heru juga bisa tambahkan nanti bahwa ini fatal untuk republik ini. Iya, luar biasa. Jadi berbagai bukti sudah disampaikan oleh Mas Roy, dan dari kacamata hukum itu ada ancaman hukumnya bahwa pemalsuan kan, pertama kali pemalsuan dokumen. Itu ancaman hukumnya adalah maksimal 6 tahun. Jadi kalau memang itu terjadi, sebaiknya sebelum itu terjadi, ayolah pihak-pihak yang selama ini mendukung, ingatkan dia. Ayolah bos, ya kan? Ayolah bos, kita. Tapi kalau Anda jangan mau, ya udah berarti Anda juga nanti turut serta. Ya. Jadi sekali lagi kami ingatkan bahwa kita We Watch Plus ini adalah akan dan terus berjuang untuk menegakkan kebenaran, keadilan dan keadilan. Veritas, probitas, justisia. Terima kasih Mas Roy Suryo. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Racikan Berita.